sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional. Dengan membaca, kita akan berubah. Dengan membaca, kita akan mewujudkan peradaban baru yang lebih maju dan sejahtera. Ayo, kita jadikan perpustakaan sahabat keluarga kita. Yang menjadikan sekarang itu bersih. Memperbaiki Indonesia untuk jadi yang lebih baik lagi. Supaya menjadi pemilu yang aksesibel. Pemilihan umum itu maknanya sederhana. Artinya kita memilih orang yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Ikuti program khusus selama masa kampanye, menghadirkan semua partai peserta pemilu 2014 maupun calon anggota DPD. Cermati visi misi mereka, tentukan pilihan Anda. Pemilu yang baik, yang ideal adalah pemilu yang mudah dilaksanakan sesuai dengan aturan mainnya. Dan karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan pemilu harus paham aturan main. Ya, kita masih ada waktu di ranah publik menyemprit pemilu. Anda silakan juga bergabung di 074580800. Aris, harapan di pemilu 2014 apa? Harapannya ya jelas semua masyarakat dan mahasiswa itu ya berubahlah politik Indonesia itu. Jadi apa yang dirubah dari Indonesia? Yang jelas moralitas para politisi yang dirubah. Karena kalau misalnya politisi sudah memiliki moral yang bagus, yang mulia, yang patut diteladani, itu insya Allah lah semua sisi kehidupan, karena politik kan memegang peranan penting terhadap masyarakat itu bisa terselenggara dengan baik, pelayanan publik, pelayanan masyarakat dan sebagainya itu akan menjadi baik ketika para pemegang kekuasaan itu juga memiliki kelakuan dan tingkah yang baik seperti itu. Jadi bagaimana Aris kemudian membangun optimisme di tengah berbagai berita-berita, informasi, kasus hukum yang menjerat partai politik? Oh, saya rasa kita tetap masih optimis ya, terutama teman-teman yang concern di bidang politik, karena kita tahu juga banyak media-media yang sudah seperti biasa lah. Karena yang kita lihat itu sebenarnya berita buruk itu adalah berita bagus, bad news is good news gitu. Untuk para jadi optimisme tetap akan dibangun begitu ya. Baik, tepuk tangan untuk Aris. Kita akan ke penelpon. Selamat malam, ranah publik. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Warno. Pak Warno, silakan. Di Kabupaten. Ya, silakan Pak. Ya, ini begini ya, saya ingin mengutarakan untuk kedepannya itu bagaimana kalau seperti kayak zaman Orde Baru itu kan saya kira untuk dari hasil pemilihan partai itu sendiri waktu 3 partai itu. Nah sekarang untuk kembali ke situ lagi jadi cukup 12 partai, tapi disesuaikan dengan standar target partai ini untuk legislatifnya itu ditentukan oleh partai ini sebagai produk politik sih. Oh, baik ya. Jadi yang dipilih partainya kemudian yang akan duduk akan ditentukan oleh partai politik. Pak Gafar, mungkinkah itu dilakukan? Kemudian bisakah kemudian kita mempercayakan 100% kepada parpol untuk mendudukkan kader-kadernya, sementara partai politik sendiri juga kita tahu memiliki banyak persoalan yang kemudian menjadi sorotan? Ya, banyak kritik yang dulu diutarakan kepada sistem itu karena parpol kemudian menjadi terlalu berlebihan menentukan. Dan apalagi kita tahu parpol yang menang ya cuma Golkar waktu itu, meskipun Golkar tidak bisa disebut parpol. Sebenarnya dengan adanya peluang untuk memilih caleg orang itu, masyarakat punya lebih banyak pilihan. Saya kira yang lebih ideal adalah sistem yang sekarang. Meskipun toh kalau kita lihat kasus 2009, persentase orang yang memilih partai saja cukup tinggi. Mungkin Pak Amdan bisa memberi data lebih detail, tapi kira-kira 30-35% orang memang malas memikir soal calegnya, pilih partainya saja kemudian. Saya kira mungkin itu masih ada di benak banyak orang tentang kemudahan milih partai itu. Baik, ya silakan untuk audiens di studio ingin bertanya atau memberikan tanggapan, boleh? Ada yang ingin? Ya silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuntisti Ningsih. Ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saja ya Pak. Kebetulan saya ikut dalam relawan demokrasi. Iya, ini memang kami sangat kesulitan pada saat ada pemilih menanyakan track record caleg itu seperti apa, track recordnya itu nanti seperti apa, terutama kepada pemilih yang marginal utawi mohon maaf ya, pini sepuh ataupun yang sudah berumur
ya lanjut seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kemarin sempat ada perbincangan gitu di antara teman-teman relawan tentang pendampingan bagi pemilih, Pak. Pendampingan bagi pemilih itu ditentukan atau belum, bahwa satu pendamping boleh mendampingi berapa pemilih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Hamdan, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, orang tua ya, apa yang mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Saya kira kalau memang misalnya ada kesulitan untuk mengakses informasi mengenai caleg, ya pilihan bijaknya adalah ke partai politik. Gitu. Kemudian yang kedua, berkait dengan pendamping pemilih, sesungguhnya pemilih dengan keterbatasan fisik ya, misalnya yang sudah sangat jumpo, kemudian mohon maaf tidak punya kedua belah tangan, itu bisa minta pendamping pemilih yang dia pilih sendiri, misalnya keluarganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, suami, istrinya, itu bisa. Atau seandainya tidak ada yang mendampingi dia dari keluarganya, itu bisa minta pendamping petugas KPPS. Bagi pendamping itu akan diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak membocorkan atau akan merahasiakan pilihan itu. Itu boleh lebih dari satu yang didampingi atau bagaimana? Artinya? Iya, kan ada petugas itu pasti akan mendampingi mungkin lebih dari jadi satu. Tidak ada masalah ya. Baik. Karena kita akan segera mengakhiri, Pak Hamdan. Kalau tolak ukur kesuksesan pemilu 2014 sendiri, KPU apa kemudian? Apakah berjalan aman atau peningkatan partisipasi publik? Saya kira pertama kita punya target minimal tingkat partisipasi itu 75%. Nah itu kita mudah-mudahan di pemilu 2014 bisa tercapai angka itu, bahkan lebih di atas 80%, itu harapan kami. Dan kami harus pastikan itu di daftar pemilihnya. Kalau yang pasti bahwa ketika warga masyarakat yang sudah berhak untuk memilih itu terdata, tidak akan ada golput karena administrasi. Hasil kualitas dari yang dihasilkan menjadi cita-cita KPU atau? Iya, saya kira cita-cita kita bersama ya. Jadi untuk melihat Indonesia ke depan yang lebih baik itu ya menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk teman-teman dari kampus. Baik ya. Aris, apa yang akan dilakukan kemudian untuk membantu dan juga mensosialisasikan ini kepada teman-teman pemilih pemula? Yang jelas kita sudah juga bekerjasama dengan beberapa organisasi dan juga kita tetap terus mensosialisasikan bahwa pemilu itu ya tetap harus kita pilih. Penting lah, walaupun kondisi situasi politik saat ini ya seperti yang kita ketahui bersama sangat tidak kondusif. Tetapi teman-teman mahasiswa yang banyak bertanya terutama kepada kita tentang pemilu itu seperti apa, tetap kita jawab dan tetap kita saling berbagi ilmu lah tentang pemilu. Dan yang jelas kita harap pemilu 2014 ini menjadi titik awal bagi kesuksesan demokrasi di Indonesia. Ya, Bu Aziza, ketika kemudian harapan terhadap partai politik ini masih abu-abu begitu untuk melakukan pendidikan politik, bagaimana pendidikan tinggi akan mengambil peran ini? Ya, kalau kita tetap ya, karena bagian dari tanggung jawab, selain kita di kelas mengajar, kita tetap punya tugas untuk pengabdian masyarakat. Nah, melalui berbagai macam kegiatan, kita akan terus melakukan itu melalui media, melalui berbagai macam cara yang kemudian kita bisa, termasuk tadi KKN misalnya, teman-teman akan KKN. Mudah-mudahan ini nanti Pilpres akan ada KKN pemilu karena pas timingnya pas, itu bisa kita lakukan. Ya, itu saya kira hal-hal seperti itu yang selain nanti nempel ya istilahnya apa ya, kemudian mendampingi melalui proses-proses advokasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, itu juga menjadi jadi bukan hanya pada saat pencoblosan, tapi pasca pun termasuk produk-produk hukum yang dihasilkan akan menjadi produk yang terus dikawal. Betul gitu sekali, ya. Pak Gafar, apa yang ingin disampaikan, pengawasan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat agar ini menjadi pemilu kita bersama? Ya, masyarakat saya kira perlu menyadari bahwa 5 menit di bilik suara itu adalah investasi untuk 5 tahun ke depan. Jadi setelah mencoblos pastikan turut mengawasi pemerintahan ke depan. Saya kira itu Mas Budi. Tugasnya bukan hanya 5 menit tapi sebenarnya 5 tahun. 5 tahun jadinya ya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih telah hadir di sini. Dan rasanya apresiasi juga perlu kita berikan kepada jurusan politik dan pemerintahan Visipol UGM yang telah mengambil peran untuk juga ikut mencerdaskan para pemilih, sehingga kita harapkan melahirkan wakil-wakil rakyat yang juga akan membawa perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Pak Gafar, terima kasih telah hadir bersama kami. Bu Aziza, terima kasih. Pak Hamdan, terima kasih. Aris juga terima kasih. Teman-teman semuanya terima kasih. Dan kita akhiri Republik sampai di sini. Saya Ferry Anggara, selamat malam. Sampai jumpa.